Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwani fid din, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmatnya, karena pada detik ini dalam suasana yang alhamdulillah bisa cukup menenangkan, dan semoga ketenangan ini senantiasa mendatangkan keberkahan, kenikmatan yang tidak terhingga. Termasuk nikmat Allah diantaranya adalah iman dan takwa, serta kesempatan untuk istiqomah di jalan Allah. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang penuh barokah ini ada 3 langkah agar kita menjadi orang yang dikasihani oleh Allah, disayangi oleh Allah, sebagaimana kekasihnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Qila Ibrahim alaihissalam, dikatakan kepada Nabi Ibrahim, li'ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila, karena apa Allah menjadikan engkau sebagai kekasih? Qala bisalasati asya', Nabi Ibrahim berkata dan menjawab, kenapa saya dijadikan kekasih oleh Allah atau khalil? Disebabkan karena 3 langkah atau 3 hal sehingga Allah menjadikan Nabi Ibrahim kekasihnya. Yang pertama, kata Nabi Ibrahim, ikhtartu amrullah ta'ala ala amri ghairihi. Aku memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Aku mengedepankan perintah Allah, panggilan Allah daripada panggilan orang lain atau daripada panggilan makhluknya. Dimanapun kita berada seharusnya sebagaimana Nabi Ibrahim, hayya 'alas shalah, berhenti sejenak menghadap Allah. Setelah itu baru kembali bekerja. Kemudian yang kedua, kata Nabi Ibrahim, kenapa saya dijadikan kekasih oleh Allah? Wa mahtamamtu bima tukfiluli, wa mahtamamtu, dan aku tidak bersedih hati, bima tukfilullahu li, dengan apa yang Allah bebani kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim, kita tahu bagaimana beliau kisahnya saat diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail alaihissalam waktu kecil. Tentu kalau kita menjadi Ibrahim saat itu, betapa berat hati ini untuk memenuhi perintah Allah. Dan begitu pula Nabi Ibrahim merasakan saat itu, anak satu-satunya yang ditunggu-tunggu, yang masih belia, cukup mencuri perhatian untuk senantiasa mencintai dan menjaganya. Ada perintah untuk disembelih dan sebagainya. Itu sebagai bentuk bukti cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga terpaksa harus menyembelih putranya. Dan ini, aku tidak bersedih, kata Nabi Ibrahim, ketika ada perintah Allah sudah saya lakukan. Siapapun yang menghalanginya akan menjadi musuh besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan
Inilah sebab diantaranya kenapa Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Khalil, tidak bersedih, beliau tidak bersedih. Dan kita seharusnya juga tidak bersedih dalam keadaan suasana sunyi yang seperti ini sekarang. Biasa ramai bulan Ramadan, sepi karena disebabkan ada virus atau wabah. Kita waspada, tetap waspada, tapi insya Allah kita terus mengambil hikmah. Jangan bersedih hati, jadikan ini sebagai atau momentum untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, menghafal dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kenapa kemudian Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil? Kata Nabi Ibrahim, wa ma tu'ishat wa ma tubdiyat illa ma'dhaif. Lihat yang lain, Nabi Ibrahim itu tidak makan, tidak kenyang, kecuali beliau makan dan minum sama tamu-tamunya. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan Nabi Ibrahim harus mencari berpuluh-puluh mil, berpuluh-puluh kilo mencari orang agar bisa diajak untuk bermakan bersama. Kalau bahasa sekarang, mencari fakir miskin, orang yang membutuhkan, orang tidak mencari meminta-minta ke rumahnya, tidak sampai meminta-minta ke rumahnya. Kalau sekarang sampai meminta-minta ke rumah, kita kasih sebenarnya, karena mereka membutuhkan. Nabi Ibrahim tidak makan dan tidak minum, kecuali makan dan minum dengan tamu. Beliau harus mencari teman untuk makan. Beliau harus mencari orang lain agar orang lain itu juga kenyang. Beliau tidak membiarkan orang lain kelaparan sementara dirinya kenyang, tidak. Itulah Nabi Ibrahim. Sehingga wajar Allah mencintai Nabi Ibrahim sehingga sebagai kekasih atau Khalil. Tentu 3 langkah ini insya Allah kalau kita mengharap ridha Allah, mudah kita mengamalkannya. 3 langkah agar kita menjadi kekasih Allah. Yang pertama, mengambil hikmah dari Nabi Ibrahim adalah memilih mengedepankan perintah Allah daripada perintah makhluknya. Kedua, tidak bersedih hati atas apa yang menimpa diri kita, keluarga kita, sanak famili kita. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak kenyang sendiri, kita berbagi dengan sesama. Insya Allah 3 langkah ini akan mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, bahkan akan menjadi Khalilullah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Berhubung kita ada di bulan Ramadan, kita manfaatkan momentum ini untuk meraih takwa lewat 3 langkah tersebut. Semoga amal ibadah kita termasuk di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.